Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abi Imam Syekh yang kamu pemulia, Ketua BKM yang kamu hormati beserta seluruh jajarannya dari pengurus masjid, panitia masjid, remaja masjid, dan sosomanteng yang telah berkecimpung dalam proses pemakmuran masjid yang kita cintai ini. Dan yang teristimewa penghormatan kami kepada seluruh jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah urang syiklun calon aso syurga. Hari ini kita berada di akhir bulan Zulhijjah. Dalam beberapa hari kemudian kita akan memasuki bulan Muharram. Dua-duanya itu adalah bulan mulia. Dua-duanya adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kezaliman dan kezaliman di dalamnya. Dan hari ini ada kezaliman yang kebanyakan manusia mereka tergelincir ke dalamnya, akan tetapi mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal tiga kezaliman ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraka ruhul jasad," barang siapa yang terpisah ruh dan jasadnya, wa huwa bari'un min salas, dan dia terbebas, terlepas dari tiga perkara, dakhalal jannah, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila tiga perkara ini masih melekat pada seseorang hingga dia meninggal dunia, maka jelas tempatnya dalam neraka Allah. Lalu apa tiga perkara tersebut? Rasulullah melanjutkan, yang pertama adalah al-kibru, sombong. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada kesombongan sekalipun sebesar biji sawi di dalam hatinya. Ketika hadis ini didengarkan oleh sahabat, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ada di antara kami ya Rasulullah yang senang dengan pakaian yang bagus, yang suka dengan sandal yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Karena ada sebahagian dari kita hari ini mengira pakaian bagus sombong, sandal bagus sombong. Belum tentu. Jawaban Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai keindahan.
Artinya tidak ada masalah dengan pakaian bagus selama memang dibutuhkan, selama memang tujuannya dan niatnya bukan untuk menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Karena Rasulullah pun beliau memiliki jubah khusus untuk hari Jumat yang didatangkan dari Yaman, dijahit dengan kain yang bagus, dengan benang yang halus. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah itu sombong? Lalu apa itu sombong? Yang dikatakan sombong, Nabi melanjutkan cirinya batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa itu al-haq? Kebenaran. Yang dikatakan al-haq, kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran kita. Ketika Allah wajibkan Jumat hari ini kepada lelaki, itulah al-haq. Maka menyena urang agam hana teruk masjid ba'ura Jumat, merekalah orang-orang sombong yang berani melawan Allah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Ketika Allah haramkan judi, itulah al-haq, kebenaran. Maka bila hari ini masih ada yang berani bermain judi, termasuk game judi online, merekalah orang-orang sombong yang berani melawan Allah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Termasuk kepada mereka-mereka yang menyediakan wifi dan mengizinkan wifi-nya dipakai oleh orang-orang main judi, dan dia tahu wifi-nya dipakai oleh orang main judi. Sungguh kehidupan mereka dalam keadaan melawan Allah. Ketika Allah haramkan zina, itulah al-haq. Maka menyana takalan orangnya anak muda dengan anak dara mesin tua, ada Honda bak jalan raya, mereka lah orang-orang sombong. Termasuk orang tuanya yang mengizinkan putrinya keluar dengan lelaki yang bukan mahramnya dengan alasan kalah tunangan. Mereka lah orang-orang sombong yang berani melawan Allah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Untuk anak muda, jangan harapkan rumah tangga akan Allah turunkan sakinah bila diawali dengan cara-cara yang dapat mendatangkan murka Allah. Ini kategori sombong yang pertama, adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan kategori sombong yang kedua, meremehkan manusia. Kenapa hari ini kita berani meremehkan orang lain? Itu karena kita merasa lebih mulia dari orang lain. Itu karena kita merasa lebih kaya dari orang lain. Itu karena kita merasa lebih hebat dari orang lain. Bila ada perasaan yang semacam itu dalam diri kita, ketahuilah itu perasaan iblis yang kita warisi. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau ingkar ketika aku perintahkan untuk sujud kepada Adam? Lihat jawaban iblis. Qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Maka aku tidak pantas untuk sujud kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan, iblis dengan satu kesombongan bisa terusir dari surga. Padahal sebelumnya iblis merupakan salah satu hamba Allah yang telah beribadah ribuan tahun lamanya dalam surga. Dengan satu kesombongan terusir iblis dari surga. Lalu bagaimana dengan kitanya uronyo yang mungkin hari-hari kita yang kita praktikkan adalah kesombongan demi kesombongan di hadapan Allah. Lalu kemudian kita yakin akan memasuki surga. Surga yang mana akan kita masuki, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ini kezaliman yang jangan sampai kita lakukan di bulan haram, juga di bulan-bulan yang lain bila kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi mengatakan ad-dain, hutang.
Hutang itu sebuah perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Akan tetapi kita dapatkan hari ini ramai orang wadai kejak lekai hutangnya lumiak teku ke. Tapi ketika jatuh tempo untuk membayar, nyan ka lebih juah kot nyan dari binatang juah. Bahkan hanli tadi je tunggai kamale kita nyo. Padahal cukup banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengancam mereka-mereka yang enggan membayar hutang. Nabi mengatakan, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudhiya min hasanatihi." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih menyisakan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka kelak di akhirat dia akan membayar dengan pahala kebaikannya. Laisa samma dinarun wala dirhamun, karena di akhirat sudah tidak berlaku lagi dinar apalagi dirham. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, coba bayangkan seandainya ketika kita datang di hari kiamat nanti, amalan yang kita bawa tidak seberapa, lalu kemudian harus diberikan lagi kepada mereka-mereka yang di dunia tidak kita tunaikan hutangnya. Kira-kira apa yang akan tersisa untuk kita supaya kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jadilah kita hamba yang bangkrut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut itu? Ada di antara sahabat yang mengatakan orang bangkrut itu yang tidak memiliki harta ya Rasulullah. Ternyata yang diinginkan oleh Rasulullah adalah orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati, orang-orang yang datang kelak pada hari kiamat, bi sholatin, dengan pahala solat, wa zakatin, dengan pahala zakat, wa siyamin, membawa pahala puasa, wa hajjin, membawa pahala haji. Dan ternyata selama di dunia, fa daraba hadza, dia telah memukul si ini, wa syatama hadza, dia telah mencaci maki si ini, wa akhadha mala hadza, dan dia telah mengambil harta si ini. Maka kelak semua pahala kebaikan yang dibawakan pada hari kiamat tersebut akan diserahkan kepada orang-orang yang di dunia telah dizaliminya, termasuk kepada orang-orang yang tidak dibayarkan hutangnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan seorang jenazah untuk disolatkan jenazahnya. Nabi bertanya, "Fahal alaihi dain?" Pukul jenazahnya mentang menyisakan hutang. Sahabat mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka lalu kemudian Nabi menyolatkan jenazahnya. Di hari berikutnya dihadapkan dengan jenazah yang berbeda. Nabi masih bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Fahal alaihi dain?" Apakah jenazah ini masih menyisakan hutang? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia masih punya hutang 3 dinar. Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sallu antum ala sahibikum." Solatlah kalian atas kawan kalian. Menunjukkan bahawa Nabi benci, Nabi enggan menyolatkan jenazah yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Urunyo hanali pertanyaan lagian pukul jenazahnya una hutang, jenazahnya una hutang, hanali pertanyaan lagian sumayang maju, urusan hutang belakangan. Padahal kalau kita memaksakan menguburkan jenazah dalam kondisi membawa hutang, maka nafsuhu mu'allakun, jiwanya itu akan terkatung-katung. Semua pahala kebaikan di dunia tidak diberikan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, siapapun di antara kita hari ini yang memiliki hutang, maka satu kuncinya, dekatkan dalam hati kita untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Ketika kita punya etikat baik untuk melunasi hutang sebesar apapun hutang tersebut, maka Allah sendiri yang berjanji akan memudahkan urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia punya niat baik untuk mengembalikannya, maka Allah yang akan mengembalikannya. Maksudnya Allah yang akan memudahkan rizkinya, Allah yang akan memudahkan urusannya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kebalikannya, orang-orang yang hari ini berhutang pada orang lain dan sudah punya niat dalam hati, nyohana pulang li, nyohana bayar li,
Karena ramai orangnya wote tajak melakai mutang, menyetalakai malai tu. Tapi dah pegah dah mutang, teh leun mutang peng sak 1 juta. Teh leun mutang peng sak 500.000. Kedengarannya lebih elegan dan orang lebih gampang untuk memberikan. Tapi dalam hati si peminta hana bayili. Maka kelak fasawfa yub'atsullahu yaumal qiyamati sariqa. Orang-orang yang punya niat semacam itu kelak akan dibangkitkan di akhirat sebagai seorang pencuri. Ini kezaliman yang kedua, jangan sampai kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir dan yang ketiga, al-ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul itu adalah berkhianat setelah diberi kepercayaan. Ada orang yang dipercayai untuk menjadi penjaga warung, penjaga kebun, penjaga toko. Diberi kepercayaan oleh tuannya. Lalu kemudian dia setelah dijadikan sebagai penjaga warung, dia mencuri barang tuannya. Dia mengambil barang-barang tuannya tanpa izin tuannya. Ini dinamakan dengan ghulul. Kenapa Rasulullah melarang kita berlaku ghulul, berlaku khianat? Karena apapun yang kita ghululkan di dunia itu kelak akan dipikul pada hari kiamat. Rasulullah mengatakan, kelak ada di antara umatku yang datang memikul kuda di pundaknya, datang memikul onta di pundaknya, datang memikul kambing di pundaknya. Lalu datang menghadap Rasulullah, minta pertolongan. Apa kata Nabi? Telah aku peringatkan di dunia jangan berlaku ghulul. Hari ini aku tidak dapat menolong kalian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah melarang kita berlaku ghulul? Karena apapun yang kita ghululkan, yang kita khianati di dunia, akan dikalungkan di leher di padang mahsyar. Maka ada sebuah hadis yang berhubungan dengan ghulul. Nabi mengatakan, man ghayyara manaral ardi, barang siapa yang merubah batas pagar, patok tanah, tawakahullahu yaumal qiyamati sab'u aradin, maka kelak Allah akan mengalungkan 7 lapis tanah ke lehernya. Berapa lebarnya? Lebarnya mungkin 10 meter. Berapa panjangnya? Ya panjangnya cuma segini, paling lebih kurang. Lebih hebatnya enggak ada jecok. Tapi berapa dalamnya? 7 lapis bumi akan Allah kalungkan di lehernya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, siapapun hari ini yang dipercayakan untuk jadi guru, lalu kemudian mungkin dengan kesibukannya tidak mengajar lagi, menelantarkan muridnya, maka semua jam-jam haram itu kelak akan dikalungkan di lehernya. Siapapun hari ini yang dipercayakan untuk jadi PNS, hanali tamangkan tu atau jauhkan tu cuma untuk sekedar tekan finger absen saja, dan mereka ngantor di warung kopi hingga jam makan siang, maka semua pundi-pundi itu haram diterima dan kelak akan dikalungkan oleh Allah di padang mahsyar di lehernya. Kepada mereka yang hari ini dipercayakan untuk jadi kontraktor jalan, dalam proposal mereka menyebutkan tebal aspal sekian-sekian, dan ternyata fakta di lapangan tipisnya sekian-sekian dengan harapan banyak keuntungan untuk mereka, maka aspal itu pun kelak akan dikalungkan di lehernya. Kepada mereka yang hari ini dipercayakan untuk menyalurkan rumah-rumah duafa, dan sampai hari ini orang duafa hanya merumpak rumah karena payah bayar 10 juta atau 20 juta, dan ternyata rumah itu pada akhirnya akan dimiliki oleh orang kaya karena orang duafa hanya peng 10 dan 20 juta. Maka bayaran tersebut pun akan dikalungkan oleh Allah di lehernya di padang mahsyar. Ini 3 kezaliman yang jangan sampai melekat pada diri kita bila kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari 3 penyakit ini yang pada gilirannya kita akan mudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يغفر لنا ذنوب التي تحجب الدعاء واغفر لنا ذنوب التي تنزل البلاء يا رب الأرض والسماء عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة